sekalian, apa kabar kita semuanya? Saya berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat, meskipun kita semua sekarang mungkin lebih banyak berada di rumah. Bersama saya, Hans Alfred Rungkat. Hari ini izinkan saya berbagi sebuah hal tentang apa yang saya sebut dengan menjaga kesehatan mental saat kita tetap berada di rumah atau saat kita bekerja di rumah. Menjaga kesehatan mental kita saat kita tetap bekerja di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat keadaan seperti ini, kita semua diperhadapkan pada sebuah situasi yang saya sebut unique but high risk. Mengapa saya sebut unique dan high risk? Karena kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat mata, namun begitu berbahaya dan membawa dampak yang begitu besar. Kita semua memiliki hasrat ingin berjuang, tetapi perjuangan kita yang terbaik pada saat ini justru meminta kita untuk berada di rumah. Kita mungkin ingin menunjukkan kedekatan kita sebagai tanda solidaritas, persatuan, perlindungan, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Tetapi justru perlindungan yang terbaik pada saat ini adalah dengan kita menjaga jarak atau social distancing. Saat semua orang biasanya didorong untuk produktif dan bekerja atau belajar di kantor atau bahkan di sekolah, sekarang masa produktif kita justru terjadi saat kita di rumah. Perubahan-perubahan ini selalu membutuhkan kemampuan penyesuaian. Orang berkata bahwa orang-orang yang gagal atau makhluk hidup yang gagal melakukan penyesuaian akan kemudian punah. Ketidakmampuan penyesuaian pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan-persoalan mental selain persoalan-persoalan virus itu sendiri. Saya ingin sharing ada 3 faktor yang kita sedang hadapi yang mengganggu kesehatan mental kita. Yang pertama kecemasan, yang kedua ketidakpastian, yang ketiga kebosanan. Yang pertama kecemasan, kita semua merasa begitu cemas, kita takut kita terjangkit, tertular. Kemudian yang kedua kita mengalami kondisi yang sangat tidak pasti. Ya, dengan semua keadaan, kondisi ekonomi dan segala situasi yang berkait dengan kondisi akibat virus corona ini. Yang ketiga jelas adalah kebosanan karena sebagian waktu kita banyak berada di rumah. Tapi kondisi ini tidak bisa kita hindari. Jadi bagaimana kita tetap menjaga kesehatan mental kita? Saya ingin membagikan 4R untuk kita membangun kesehatan mental kita. Yang pertama saya sebut dengan recognize. Konsep pertamanya adalah recognize, yang mengenali dengan jujur perasaan yang kita sedang alami atau emosi kita alami. Yang kedua adalah receive God's perspective atau receive God's perspective. Mencoba selalu melihat sisi-sisi positif dari semua keadaan. Percayalah dalam semua keadaan ini Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti akan turut campur tangan dan menolong kita semuanya. Yang ketiga adalah kita perlu melakukan apa yang disebut dengan readjustment. Segeralah melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang penting adalah penyesuaian emosi kita. Nah, emosi kita, penyesuaiannya bisa dilakukan dengan jalan kita menyesuaikan menyesuaikan tindakan-tindakan kita. Ada sebuah statement yang berkata, our emotion will follow our motion, dan our motion will follow our decision. Artinya penyesuaian kita harus dimulai dari sebuah keputusan bahwa saya akan melakukan tindakan-tindakan positif, dan itu membuat perasaan kita jadi lebih nyaman, jadi lebih positif juga untuk menghadapi semua situasi yang ada. Dan yang ketiga tentunya adalah segeralah melakukan apa yang disebut dengan reaction, tindakan-tindakan kembali. Jangan malas, jangan tidur-tiduran, jangan nganggur. Justru itu akan membuat semua situasinya jadi nampak lebih membosankan dan lebih berat. Selamat berjuang, selamat membangun kesehatan mental kita. Saya percaya kita akan lewati semua ini dengan baik. God bless you.